lain yang kita mencari teman itu yang baik dilihat dari tutur katanya. Bagaimana tutur katanya? Pertama kali bertemu, oh bukan dilihat dari oh dia cantik pakaiannya, oh dia cantik parasnya. Paras itu tidak menjamin hatinya baik, ya. Tapi kalau sudah adabnya baik, akhlaknya juga baik, nah nanti mengikuti semuanya itu cantik relatif. Oke. Kalau misalnya di sini kita akan menyinggung tentang hijab ya, beauty in syar'i. Syar'i berarti menutup. Syar'i menutup seluruh tubuh gitu kan ya. Nah, dalam Al-Qur'an kan Allah menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menjulurkan jilbab kita. Menjulurkan. Ada hikmah-hikmahnya tersendiri agar kita tidak diganggu, maksudnya. Tidak diganggu karena orang yang sudah ketutup aja masih banyak diganggu, apalagi orang yang tidak tertutup gitu kan ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kita yang sudah memakai syar'i ini masih nggak diganggu gitu, karena itu semua tergantung dari pandangan laki-laki yang melihat kita. Nah, tapi alangkah baiknya kita menghiasi diri kita dengan penutup yang rapi kayak gitu. Kalau ada yang tanya juga, gimana sih cara menghijabkan diri? Hijabin hatinya dulu atau diri kita dulu? Nah, ini merujuk kepada hadis arba'in ya. Innamal a'malu binniyah. Jadi semuanya itu tergantung dari niat. Ya, kalau kita berhijrah yang tadinya pakai pakaian seksi, kemudian berhijrah untuk memakai pakaian yang tertutup, hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka akan mendapatkan balasan Allah dan Rasul. Ya, paham? Dapat ganjarannya Allah dan Rasul, gak main-main janji Allah kan. Tapi kalau kita hijrahnya karena oh ada laki-laki nih, ikhwan yang di IG, assalamualaikum ukti, aku mau menikahi kamu, tapi pengennya ikhwannya ini cari yang bercadar-cadar kayak gitu kan, banyak ya modus-modus seperti itu. Ya itu kita akan mendapatkan laki-laki itu aja tanpa dapat ganjaran dari Allah dan Rasul. Jadi jangan main-main dalam berhijrah. Berhijrah itu mudah, tapi prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berhijrah itu mudah, yang sulit adalah istiqomah. Sering kita dengar seperti itu ya, yang sulit istiqomah. Bagaimana kita agar iman kita itu selalu naik dan tidak berombang-ambing ketika melihat teman kita nih, misalnya kita udah hijrah nggak dapat kerjaan gitu kan ya, udah hijrah aku udah pakai hijab tapi di kerjaan itu gajinya besar lebih dari UMR tapi nggak boleh pakai hijab. Nah itu adalah bentuk ujian bagi orang yang ingin dekat sama Allah. Itu nggak mulus jalannya begitu aja. Yang kita mau mendekatkan diri kepada Allah aja banyak ujiannya, bagaimana orang yang sering melakukan maksiat. Ya, kan iman kita yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yazid bertambahnya keimanan karena bi ta'ah dengan ketaatan kita kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, berkurangnya keimanan kita karena kemaksiatan kita kepada Allah. Maksiat itu banyak. Yang kecil aja sudah termasuk maksiat. Ya, Imam Syafi'i susah menghafal, makanya ada Imam Syafi'i menuliskan syair al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya, wa nurullah, cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang ma'asi, yang sering bermaksiat kepada Allah. Kenapa Imam Syafi'i sampai menulis syair seperti itu? Karena Imam Syafi'i dalam kandungan ibunya 4 tahun, kemudian ibunya Imam Syafi'i ketika membantu tetangganya yang sedang hajatan ini bikin kue. Pengen dong nyicipin ya, namanya orang hamil, tanpa sepengetahuan pemilik hajat, dia cicipin satu colekan. Nah, maksiatnya nurun sampai anaknya. Tapi dengan demikian lahirlah Imam Syafi'i yang mazhabnya kita ambil rujukannya. Ya, imam besar, 4 imam besar salah satunya Imam Syafi'i yang sampai sekarang kita pakai fikihnya dan rujukan lainnya. Jadi sampai sedemikian sulitnya gitu untuk menjaga kebaikan, untuk menjaga adab kita gitu kan ya. Maksiat itu bukan hanya yang besar-besar aja, tidak hanya yang zina,
Tapi minjem sendal, gosok namanya ya, minjem sendal sama teman tanpa sepengetahuan teman itu juga termasuk maksiat. Apalagi gibah dan lain sebagainya. Gibah apalagi nggak pakai hijab dan lain sebagainya. Tapi kalau ada orang yang dia anak kiai tapi jilbabnya kemana-mana atau dia nggak pakai jilbab, ya udah kita nggak usah ngurusin orang lain. Yang penting kita memperbaiki diri kita, karena kita punyanya raport kita sendiri. Nggak perlu menilai raport orang lain. Kita nggak pernah tahu apa yang sudah dia lakukan, amalan apa yang sudah dia lakukan kepada Allah. Tugas kita adalah mengajak orang, bukan memaksa. Ingat ya, Allah tidak akan kita tidak boleh memaksa seseorang. Karena sebesar apapun tekad kita ingin memberikan hidayah kepada seseorang, tidak akan mungkin. Ya, Allah akan memberi hidayah. Hidayah kan hak prerogatif Allah. Allah yang memberikan hidayah. Yahdi may yasha, kata Allah. Allah akan memberikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Kita punya orang tua yang belum berhijab, susah banget orang tua kita nggak mau diajak pakai hijabnya, susah banget nggak mau diajak sholatnya. Itu namanya hidayah. Rasulullah, terus Nabi Nuh yang sudah sekelas Rasul aja belum sampai bisa memberikan hidayah kepada pamannya ya. Kemudian Nabi Nuh kepada anaknya Kan'an, ketika ingin turun banjir bandang dibuatkan perahu tapi anaknya membangkang. Kata Nabi, ya bunayyarkam ma'ana, ya kan, sini anakku, ikut samaku karena sebentar lagi akan turun banjir bandang. Tapi kata anaknya Kan'an menjawab, kalau seandainya turun banjir bandang, aku akan naik ke atas gunung dan aku akan selamat. Karena sikap kesombongannya membuat Allah marah. Ya, Allah murka sama anaknya seorang nabi. Begitu juga dengan pamannya Nabi. Jadi kita tugasnya hanya mengajak. Yang mau monggo, yang enggak silahkan. Toh dia sudah besar, dia bisa berpikir. Tapi jangan pernah alergi untuk mendoakan seseorang. Dan kita juga jangan pernah merasa sombong bahwa diri kita ini paling taat. Hijab kita sudah besar, kita sudah pakai cadar, kita sudah menutup semuanya, udah nggak begini nggak begitu. Jangan merasa sombong, karena kita semua ini butuh hidayah. Tadi sudah dijelaskan di awal, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Apa buktinya kita selalu minta hidayah kepada Allah? Setiap sholat kita berdoa sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Baca surat Al-Fatihah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya, bukan jalan yang Engkau murkai. Betul? Seperti itu. Jadi jangan pernah merasa sombong atau alergi untuk mendoakan orang lain. Makanya kita juga, agar kita tidak tergoyah ketika sedang berhijrah, melihat teman kita balik lagi ke masa yang lalu, nggak pakai kerudung gitu, kan cantik gitu, masya Allah. Kemudian kita goyah nih. Bagaimana caranya? Berdoa sama Allah, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Ya Allah, ya wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas ketaatan dan juga agamamu. Jangan pernah ngerasa kita yang paling suci. Yang penting kita sudah berusaha lebih baik. Pandangan orang lain tentu berbeda-beda. Kata kiai saya, kalau kita diomongin orang lain ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita nggak usah ngomongin orang lain. Jangankan kita berdiri, duduknya kita aja diomongin orang lain, ya nggak? Baru duduk udah diomongin, ya begitu banget sih duduknya. Ya, jadi nggak usah pusing sama omongan orang lain. Ada yang mencaci, ada yang memaki, nggak usah pusing. Rasulullah dalam berdakwah dilempari kotoran onta, dicaci, dimaki, tapi tidak pernah sedikit pun Rasulullah membalasnya. Justru malah Rasulullah mendoakan, sesungguhnya ini hamba-hambamu ini tidak mengetahui, umatku ini tidak mengetahui. Jadi kalau kita ada orang yang mencaci maki kita, kalau dia menasehati, kalau kitanya salah, berarti kita dengerin nasihatnya, ya. Oh iya, terima kasih sudah menasehati saya. Tapi kalau kitanya yang kita sudah begini benar gitu misalnya, oh iya nggak apa-apa, mungkin pandangan kamu seperti itu, pandangan aku seperti ini, jangan ngapain lu caci maki gue, lu aja belum bener. Nah itu berarti merasa sombong. Jangan sampai sedikit pun ada dengki dalam hati kita. Kesel boleh, marah jangan, apalagi membenci.
Jangan pernah membenci seseorang. Hidup kita nggak akan nyaman gitu ya. Kalau kita mau pakai pakaian yang syar'i, orang lain menghujat kita, ya santai aja. Yang penting kita nggak merugikan orang lain. Pakai pakaiannya niatnya karena Allah. Lillahi ta'ala, intinya semuanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena laki-laki, bukan karena siapapun ya. Jadi beauty and syar'i ini yang sudah diadakan agendanya oleh THA ini luar biasa. Banyak ya di kota-kota sekarang yang memberikan hijab, yang memberikan cadar. Inilah generasi muda yang harus ditunjang gitu ya, harus didukung. Yang seperti ini, masa-masa muda, masa-masa yang menggebu-gebu, tapi orang-orang yang ada di sini luar biasa, masih mau menebar kebermanfaatan. Ya, karena masa muda, kekosongan itu dapat merusak berbagai macam kerusakan. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsada ayya mafsadatin lil mar'i. Tapi kalian ini min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'nihi. Yang meninggalkan perkara yang tidak baik, kalian datang ke tempat-tempat yang baik untuk menebar kebermanfaatan. Itu luar biasa. Jarang ada mudi-mudi yang mau memakai pakaian yang syar'i. Yang masih kecil-kecil mau menutup aurat, itu luar biasa. Jangan malah dihina, jangan malah meledek. Ada yang tadinya syar'i banget, sampai saking syar'inya, kemudian dia ngelihat temennya yang udah balik lagi jadi tergoyah, pengenlah balik lagi ke masa lalu. Kayak enak nih pakai yang seksi-seksi, lebih cantik, lebih banyak juga yang menerima pekerjaan. Nah itu dia, berarti tidak menikmati prosesnya. Memang gak mudah ya, banyak yang mencaci, banyak yang tidak menerima pekerjaan kita. Banyak yang cerita kalau dia gak diterima kerjaan itu adalah bentuk ujian. Ya, iman kita diuji. Kadang kita merasa paling sedih di dunia ini. Ya Allah, banyak banget masalahnya. Baru pakai hijab, baru pakai yang gede-gede dari katain ibu-ibu. Ya nggak apa-apa. Kita kan bakal jadi ibu-ibu nggak? Ya, banyak yang merasa kayak pengen pakai hijab tapi nanti dibilang kayak ibu-ibu. Loh, emang kita bakal jadi ibu-ibu kalau kita sampai pada umurnya. Kalau kita bertemu dengan jodoh kita, jangan merasa malu gitu. Jadi kalau ada yang bilang gimana nih nggak dapat kerja, kalau memang kamu taat, kamu percaya sama Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja ya. Rezeki itu min haitsu la yahtasib. Gaji itu gaji pasti ya, tapi rezeki itu dari mana-mana. Min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Kita nggak punya kerjaan, kita nggak punya gaji ya, tapi ada yang memberikan kita, aku punya gamis nih buat kamu. Nah itu namanya rezeki. Kita belum makan seharian, tiba-tiba ada orang baik datang untuk memberikan makanan. Itu wasilah dari Allah. Karena kita sudah taat, kita bisa nggak nih melewati level-level ujian ya. Ketika kita berhijrah ada ujiannya, dicaci, dimaki. Nah itu level-level yang akan membuat kita bertambah kelasnya gitu kan. Ketika datang ujian, datang cobaan, kalau bagi orang yang taat, yang beriman kepada Allah, suatu ujian itu namanya bukan teguran. Musibah yang datang dari Allah itu namanya ujian. Ya, untuk menguji seberapa kuat iman kita, maukah kita masih berdoa, mengadahkan tangan, atau malah kita melupakan Allah. Ya Allah, masalahku banyak. Kamu jahat samaku ya Allah. Ya kan? Kau jahat kepadaku, engkau memberikan banyak masalah kepadaku. Lupa sama Allah. Tapi kalau orang yang beriman, ya Allah, masalahku banyak. Tolong kuatkanlah aku, tolong berikanlah kesabaran untukku agar aku bisa melewati ujian ini. Nah, kalau orang yang tidak dekat dengan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, datang musibah kepada dia, itu namanya teguran. Teguran untuk dia yang masih sering bermaksiat. Jadi kalau kita banyak masalah, banyak ujian, yang pertama itu introspeksi diri, muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan, dosa apa yang sering kita lakukan sehingga Allah menegur kita. Ya, sama ketika kita sudah berhijrah, kemudian
dapat ujian, nggak dapat kerjaan atau apa. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, yakin Allah pasti akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak wasilah orang baik yang Allah kirimkan untuk kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yutiin syar'i atau ada yang mau bertanya yang lain? Kalau bisa saya jawab, kalau enggak buat dijadikan PR. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, kalau misalkan ya ketika Allah berikan ujian kepada kita yang sedang berhijrah ya, sedangkan keluarga malah bilang kalau kenapa pas kamu udah hijrah kamu tuh ujiannya nggak berhenti gitu. Padahal mah harusnya kan sebagai keluarga itu nguatin kita ya. Tapi yakin sama Allah yang maha menguatkan gitu. Jadi ada kenapa keluarga nggak mendukung gitu. Tapi alhamdulillah wa syukurillah dengan Allah berikan ujian yang masya Allah, di situ banyak pelajaran yang bisa saya dapat. Jadi memang iya, jadi dilahirkan di keluarga yang masya Allah, yang emosinya meledak-meledak. Nah, dengan hijrah ini Allah berikan ujian, saya sakit, terus tapi dengan sakitnya ini Allah mengajarkan saya nggak boleh sedih, nggak boleh marah, nggak boleh kesal. Istilahnya membuang penyakit-penyakit hati di dalam diri. Itu masya Allah ujiannya. Susah banget buat orang buat bersihin hati. Dan saya secara nggak langsung nggak tahu kalau selama ini saya udah punya banyak penyakit hati di dalam diri saya. Dan masya Allah, luar biasanya Allah dengan penyakit saya, Allah tunjukkan semua jalan. Teman-teman yang masya Allah, Allah tunjukkan. Tadinya saya nggak punya teman yang sama-sama dalam hijrah, tapi Allah tunjukkan. Walaupun misalnya saya paling tua, tapi alhamdulillah wa syukurillah dengan adanya mereka gitu, yang misalnya teman-teman lebih muda daripada saya, di situ saya banyak ambil sisi positifnya. Jadi lebih masya Allah, lebih tambah bersyukur. Dan dengan pengalaman saya juga saya pengen sharing kepada mereka, dengan hijrah itu nggak ada yang salah. Dan saya ikut pengajian walaupun saya di pengajian ibu-ibu tuh paling pakai cadar sendiri gitu, tapi saya menunjukkan saya ini nggak berbeda seperti saya yang dulu, cuma saya berbeda menjadi lebih baik. Dan kita pun harusnya walaupun kita cadar, jangan pernah cuek menyapa kepada sesama. Karena orang itu menganggap kita itu untuk diri. Menyendiri. Kita itu menganggap isok banget sih gitu kan. Jadi belajar kita tetap tanamkan akhlakul karimah, menyapa sesama muslim walaupun itu nggak kenal gitu. Dan kita yakinkan kepada keluarga yang misalkan masih yang nggak ngedukung kita dalam hijrah, yakinkan kita bisa menjadi lebih baik. Mana ada sih orang tua yang nggak mendukung anaknya menjadi lebih baik dan bisa menolong orang tuanya ketika di surga nanti, ketika di neraka nanti. Ya kita juga nggak tahu kan, kita masuk neraka apa masuk surga. Misalnya kita dengan bertambahnya ilmu dan mohon pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menolong orang tua kita dari panasnya api neraka. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, jadi tadi pertanyaannya, kenapa ketika sudah hijrah banyak ujian yang nggak berhenti. Gitu ya? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih ketika kita hijrah ujiannya terus bertubi-tubi, nggak berhenti-henti? Ya kan, kayak tadi tuh ya, ada penyakit atau apa. Nah,
kita cari hikmahnya. Memang kadang sulit menerima ujian yang datang untuk kita. Ketika kita sedang diuji sama Allah, kita bisa memilih mau kita bertahan atau mau kita menjauh dari Allah. Ya, mau kita bertahan atau menjauh dari Allah, dan pilihan dan resikonya pun berbeda. Kalau misalnya kita mau menerima, berdamai dengan keadaan, kemudian setelahnya kita cari hikmahnya, nikmatin proses-proses menjalani ujian yang sudah Allah berikan, itu akan berbeda. Tapi kalau kita mau marah-marah dengan keadaan, ya Allah kenapa sih aku diuji kayak gini, ya Allah kenapa aku dikasih penyakit kayak gini, ngeluh terus, kayak kita nggak percaya Allah itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Manusia mau cuma punya doa, kita nggak punya apa-apa, kita cuma menerka-nerka aja, sedangkan Allah yang maha tahu segalanya. Ya kan, kadang hati ini bentrok gitu kan ya. Kita tahu Allah itu baik, Allah itu maha baik, Allah itu yang memberi segalanya. Tapi ketika datang ujian, nah bisa nggak tuh kita menjalaninya? Kita bahkan banyak, nggak sedikit ya, yang pergi menjauh dari Allah demi untuk menyelesaikan masalah. Padahal itu bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah gitu kan ya. Nah, catatan juga untuk teman-teman yang baru hijrah, yang baru pakai kerudung atau pakai cadar, sama ya. Sebetulnya cadar tuh nggak masalah ya, mau pakai silakan. Kalau kalian mengambil mazhab Imam Syafi'i yang betul-betul menganut, kan wajib. Tapi kalau memang keluarga tidak mendukung atau ada faktor lain, ya udah nggak apa-apa, yang penting tidak disuruh lepas hijab, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita baru hijrah, cari teman-teman yang setara sama kita, maksudnya yang sama-sama berproses, yang sama-sama mau menguatkan kita. Jangan kita baru hijrah masih temenan sama orang-orang yang dulu gitu ya, yang kita dicaci dimaki sama dia, terus kita nggak kuat. Ya lama-lama aku juga kesel kayak gini, udahlah balik lagi aja. Nah kan, nggak sampai kepada tujuan kita yang tadinya niatnya sudah benar lillahi ta'ala, jadi berbalik. Banyak itu yang di tengah perjalanan dia nggak istiqomah karena cacian makin udah pusing, udahlah capek daripada dibully terus, lepas aja, kan kayak gitu ya. Makanya ketika kita hijrah, jangan lepaskan teman-teman kita yang menunjukkan kepada kebaikan juga, yang sama-sama berproses tadi katanya, yang sama-sama mau membantu kita ketika kita sedang sedih, yang mau menguatkan kita, yang mau ada bersama sama kita terus. Jadi dalam sebuah kitab dijelaskan gini, ada kan kita nanti di yaumul qiyamah itu kan dihisap ya, semua amalan-amalan kita ditimbang. Nah, kemudian orang-orang yang belajar ini nih kayak kita gini nih, Masya Allah ya, dipanggil sama Allah. Ketika ada teman kita yang jatuh ke dalam jurang neraka, nah dia lari nyari, ya Allah mana ibuku gitu kan, ketemu sama ibunya. Ibu tolonglah saya sebagaimana engkau dulu mengajariku, sebagaimana engkau dulu menolongku ketika terjatuh dan lain sebagainya. Kata ibunya apa? Mana bisa saya menolongmu nak, saya saja masih bingung mau cari kemana syafaat, mau cari kemana pertolongan, sedangkan amal-amalanku tidak mencukupinya. Ketemu sama teman-teman yang belajar hijrah bareng, yang belajar baca Al-Quran bareng ya. Nah, kemudian teman ini menjawab, kamu kenapa bisa terpeleset ke sana? Terus dia bilang, tolonglah saya gitu kan. Kemudian dia datang kepada Allah dan boleh mengangkat teman-teman yang bisa menolong kita adalah teman-teman kita juga. Jadi jangan pernah sia-siakan teman-teman yang baik. Ya, sama-sama belajar Al-Quran, sama-sama belajar hijrah. Jadi kalau misalnya kita sudah hijrah, jangan hanya pakaiannya yang hijrah. Ini catatan penting. Akhlaknya juga. Kenapa orang tua saya tidak membolehkan saya untuk bercadar? Kenapa orang tua saya selalu risih melihat saya pakai pakaian yang besar? Nah, mungkin karena di rumahnya aja masih kurang lembut sama orang tuanya ya. Sekesel-keselnya kita sama orang tua pasti ada, semuanya juga pasti ada gap sama orang tua. Gak mungkin gak pernah ada. Sama temen ada gap, sama orang tua ada gap. Nah, solusinya adalah kita ketika mendapatkan keluarga yang sering emosi, kita harus tetap berbuat baik. Ya, bagaimanapun itu orang tua kita. Kecuali beliau memerintahkan kita untuk musyrik dan lain sebagainya, kita boleh menentangnya. Tapi kalau masih hal-hal yang wajar memarahi kita, ya udah santun aja,
salamnya dengan yang jawabnya dengan yang baik. Jangan yang udah hijrah kemudian nyapu kayak gini, mama nggak mau, aku kan malas, capek, kayak gitu. Nah itu orang tua kita malah nanti beranggapannya, loh katanya udah hijrah. Kan hijrah itu kayak orang-orang yang luar biasa banget gitu ya, ilmunya keren kayak gitu-gitulah. Nah makanya kita tuh harus betul-betul memperlihatkan bahwa kita ini sudah hijrah, berproses untuk menjadi lebih baik dari akhlaknya, bukan hanya pakaiannya. Pakaian ini hanya casing, HP-nya ini hanya casing nih, kita nih HP ya, bagaikan HP, casingnya aja, belum tentu dalamnya itu baik. Jadi ketika berhijrah bukan cuma memperbaiki penampilan, perbaiki lagi sholatnya, perbaiki lagi bacaan Al-Qur'annya. Itu penting. Ketika ada orang tua kita harus membantunya. Yang misalnya dulunya subuhnya masih sering terlambat, bangun pagi, setelah bangun pagi subuh, setelah sholat subuh, tunjukkan kepada orang tua kita, membantu orang tua kita ya, biar orang tua kita, oh ternyata ada hikmah setelah dia hijrah, anak saya jadi lebih baik, anak saya lebih pengertian dan lain sebagainya. Jadi jangan hijrah hanya casing semata. Nah kalau ditanya kenapa bertubi-tubi ujian, kalau kamu mau berdamai dan mengambil hikmahnya, pasti ada banyak sekali hikmahnya ya. Tapi kalau kamu udah mau, udahlah terserah Allah mau ngapain juga, saya nggak percaya lagi sama Allah, nah itu malah menambah dosa. Berarti ini termasuk orang yang Masya Allah gitu kan ya, mau mengambil hikmahnya, mau bersabar ya. Ketika Nabi Yakub diberikan cobaan oleh Allah ya, keluarga Imran diberikan cobaan oleh Allah, tidak dapatnya keturunan, belum juga dapat keturunan. Banyak lagi kisah-kisah hikmah yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita ambil ilmunya, bahwa ujian itu memberikan pelajaran kita akan arti kesabaran ya. Nabi Yakub kehilangan anaknya Yusuf dan Benyamin dan sebagainya, tapi beliau tetap berdoa kepada Allah, kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Makanya di surat di surat Yusuf juga kan, fasabrun jamil gitu kan ya, bersabar. Kita dituntut untuk bersabar. Muslimah yang sudah taat, kita juga harus bersabar ketika mendapatkan keluarga yang kurang baik, ketika kita dilahirkan dari keluarga yang kurang baik, ketika kita mendapatkan pasangan yang kurang baik, itu semuanya harus bersabar. Jadi jangan pernah lemahkan doamu, karena gak ada yang pernah salah dari hijrah, gak ada yang pernah salah dari doa, gak ada yang pernah sia-sia dari bersabar. Pasti ada hikmahnya, kita cari aja terus hikmahnya ya. Banyak teman-teman yang sudah mengalami mungkin ya ujian, kemudian di akhirnya mendapatkan hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Tanya lagi tuh ya, ada yang mau tanya lagi? Satu lagi katanya. Oh ya, oh dia malu pakai pakaian syar'i karena ya malu aja gitu ya, nggak pede gitu ya. Ya baik, izin jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, ngelihat orang-orang pakai syar'i, kita pengen sebenarnya, tapi kita nggak pede. Nah ini termasuk dari salah satu kategori hidayah itu milik Allah. Ketika dia sudah ditunjukkan kepada Allah, kamu tuh begini loh, lihat deh orang-orang yang pakai syar'i, tapi dia malah insecure kan ya, malulah saya emang nggak pede sama diri saya. Kita mau ambil hidayahnya atau malah kita lepas, padahal itu udah ada ciri-ciri atau sudah ada itu loh hidayah, kamu ambil aja gitu. Kalau kamu mau ngambil, insya Allah ada kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan. Tapi kalau kamu lepas, itu sayang banget. Makanya kita ketika melihat teman yang seperti itu, doakan aja. Jangan melihat teman-teman kita yang seksi malah kita sumpahin, masuk neraka loh. Makin-makin dibilang cadar itu teroris, makin-makin cadar itu dibilang gak ada adabnya, makin-makin cadar itu dimaki-maki. Kalau kita punya teman yang kurang baik, temenin aja, gak apa-apa.
Yang penting kita sudah menasehati, ya, karena dia itu butuh rangkulan kita. Kalau bukan kita siapa lagi, apalagi kita sebagai sahabatnya. Begitu kan ya, kita punya teman yang kurang baik, malah dijauhin. Siapa yang mau menasehati dia? Siapa yang mau mendakwahi dia? Kalau bukan kita. Jadi ada teman yang kurang baik, yang kurang pede, gak apa-apa loh, coba dulu deh, kamu cantik deh kalau pakai hijab, kamu lebih indah gitu, kamu kelihatan lebih terjaga, kehormatan kamu juga terjaga, kan hijab itu untuk menjaga. Nah kalau dia belum mau juga, oh ya udah nggak apa-apa, coba aja dulu. Belum mau pakai syari, nggak apa-apa, berproses, pakai aja dulu hijab yang sesuai kamu suka, yang penting auratnya tertutup, nggak terlihat rambut, tidak terlihat ini nih leher, kulit, pokoknya gitu ya. Pokoknya terserah dia, ikutin aja dulu, nanti lama-lama pelan-pelan kita tunjukkan kepada kebaikan-kebaikan dengan versi dia. Beda-beda ya dakwah, ada yang bilang itu kak dia udah pakai hijab tapi kayak gini, nggak apa-apa, doain aja, jangan malah dimaki abis-abisan, dia malah nggak mau nanti hijrah. Jadi dakwahnya itu pelan-pelan. Ingat Wali Songo berdakwah, ada 9 wali yang berdakwahnya dengan berbeda-beda, banyak kemusyrikan di tanah Jawa, tapi Sunan siapa Kalijaga itu ya, dengan wayangnya beliau berdakwah, syaratnya cuma apa? Satu, kalau kamu mau masuk ke pertunjukan wayang, syaratnya satu, cuman syahadat. Begitu semua masuk Islam. Yang tadinya mereka itu membangkang bahwa Islam itu bukan agama yang baik dan lain sebagainya, nggak ada yang mau menyembah Allah. Tapi mereka tetap berdakwah dengan caranya masing-masing. Jadi kalau masih ada yang berdakwah dengan cara begini, ya udah. Tapi kalau sudah keluar batas, berdakwah dengan joget-joget kita doakan. Ya. Dan pokoknya ada banyak banget di luaran sini tuh ya, macam-macam dakwah yang bisa kita ambil. Yang terpenting adalah jangan pernah mencaci maki orang. Ya, jangan pernah menilai raport orang lain. Kita sendiri punya raport. Emang kita udah baik amalannya? Ya, amanu wa amilus sholihah tidak pernah terlepas dari Al-Qur'an. Di ayat manapun tidak pernah terlepas aminu wa amilus sholihah. Beriman saja tidak cukup, tapi amilus sholihah, ya. Amalan soleh itu yang dapat mengantarkan kita kepada kebaikan. Jadi amalan soleh itu bukan hanya kalau kita nggak bisa bersedekah, kita bisa membantu dengan tenaga. Kalau kita nggak bisa berdakwah, kita bisa membantu mendoakan orang lain. Banyak banget amilus soleh yang harus kita jalankan untuk untuk tabungan kita nanti gitu kan ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang pede atau insecure untuk pakai pakaian syar'i, nah itu temenin aja, kamu cantik loh kalau pakai kayak gini. Ya udah, kalau belum mau pakai gamis, minimal pakai rok dulu. Kan banyak ya sekarang style-style yang OOTD itu yang tertutup, tapi yang kekiniannya nggak apa-apa, silahkan. Kalau memang dia mau seperti itu, ikutin dulu. Mungkin lama-lama nanti dengan sikap kita, dengan kebaikan-kebaikan yang kita berikan gitu kan ya, dia mau ngikutin kita. Lama-lama pakai hijab yang syar'i, kemudian pakai cadar dan lain sebagainya, itu pilihan dia. Kita tugasnya hanya mengajak, bukan bukan menghakimi orang lain. Kamu tuh kayak gini nggak pantas, kamu tuh ini kayak gini haram, dosa dan lain sebagainya. Jangan mendoktrin dengan secara fanatik sehingga menganggap Islam itu menjadi teroris atau Islam itu agama yang baik. Udah, ikutin aja apa yang kamu mau selagi itu baik, tidak merugikan, tidak juga merugikan diri kamu sendiri, jalanin aja. Jadi dakwahnya dengan lemah lembut, dengan cara yang halus, jangan keras. Kalau keras nanti orang nggak sampai ke hati. Tapi pelan-pelan. Oh iya, kamu maunya kayak gitu, ya nggak apa-apa, silahkan, pelan-pelan sambil dinasehatin. Setelahnya mungkin bisa pakai yang lebih tertutup gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk ilmunya yang sudah TFI berikan kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu yang sudah TFI berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah acara gemar, gerakan menutup aurat. Untuk nama-nama target yang saya panggil harap maju ke depan ya. Yang pertama ada Anissa Fitria. Anissa Fitria ada.
ada nih. Doakan teman-teman kita ini semoga istiqomah. Amin. Cantikan pakai syar'i, masya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang barokah. Ya Allah, kami mengharap ridhamu. Ya Allah, berikanlah ketetapan hati kami untuk berhijrah. Jangan Engkau goyahkan ya Allah. Berikanlah keistiqomahan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih ada, semoga Allah berikan kemudahan dalam mencari rezekinya. Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Allah jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Untuk kedua orang tua kami yang sudah tidak ada, semoga Allah lapangkan kuburnya. Allah jauhkan dari siksa kubur. Untuk kita semua yang sedang berproses, semoga Allah mudahkan kita untuk belajar menghargai teman-teman, jauhkan dari mara bahaya. Semoga kita semua dijadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Allahumma innaka anta tawwab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah sesi dokumentasi. Halal bihalal dulu. Ya, berdiri semuanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dengan tariis. Lagi Ramadan, makasih berarti. Ya, sama-sama. Tahu sih. Masya Allah. Kayak kenal nih. Siapa ya? Ayo ya. Duh. Aisyah bukan sih tadi. Abisnya bingung. Mukanya pada sama semua. Masya Allah. Tadi sih itu kan. Jangan hilang, nanti aku susah nyarinya. Jam berapa sih? 10 menit. Belum 40.